Oke, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di sini gua mau kasih beberapa curhatan gua soal iOS terbaru yaitu iOS 26 ya. Udah gua update di dua iPhone gua yaitu iPhone 15 Pro Max sama iPhone 11 yang ada di sini. Jadi iPhone 15 Pro Max udah gua update ke iOS 26 dan iPhone 11 ini iPhone kedua yang udah gua update. Dua-duanya mengalami masalah yang sama, yaitu bugs pada beberapa aplikasi, terutama soal M-Banking. Gue yakin dari kalian beberapa pasti ada yang ngalamin juga, bahkan harusnya semuanya sama ya. M-Banking BCA tuh nggak bisa diakses sama sekali, dan itu memang nggak ada updatean terbaru di App Store-nya. Itu adalah versi terbarunya dari M-Banking BCA. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa selain menunggu update dari BCA-nya, atau mendowngrade iOS-nya ke iOS 18.5 lagi. Nah, sekarang yang akan gue lakukan adalah solusi keduanya ya, karena memang M-Banking yang gue pakai itu kan cukup intens penggunaannya, jadi gue butuh banget. Alhasil gue akan mendowngrade iPhone gue, dan asal kalian tahu aja ini iPhone 15 Pro Max udah gue downgrade ke 18.5. Kalian bisa cek aja video gue sebelumnya itu kan udah di iOS 26, dan barusan tadi sore udah gue downgrade ke iOS 18.5 ya. Tuh. Udah ke 18.5 lagi. Alasannya kenapa? Karena gue pengen pakai M-Banking BCA dan memang bisa ya, nggak ada masalah sama sekali. Nah, sekarang gue akan kasih tahu tutorialnya seperti apa mendowngrade iOS dari iOS 26, ini major banget ya, ke iOS 18 yang terbaru, yaitu 18.5. Oh ya, buat kalian yang belum tahu hal baru apa aja yang ada di iOS 26, bisa cek aja videonya di bagian sini. Itu udah gue buatin videonya kemarin. Jadi kalau kalian penasaran, tinggal dikunjungin aja. Sekarang kita balik lagi ke topiknya. Kita akan mendowngrade iOS dari 26 ke 18.5. Di sini gue pakai iPhone kedua gue, yaitu iPhone 11. Ini udah iOS 26 ya. Dari wallpapernya juga udah 26. Search barnya juga di bagian bawah. Kita pergi ke bagian general, about. Nah ini ya. iOS versionnya 26.0, ini untuk build numbernya, jadi masih sama kayak yang kemarin di iPhone 15 Pro Max gua. Ini adalah modelnya iPhone 11 ya, ini akan gua downgrade ke iOS 18.5. Nah, caranya seperti apa? Untuk downgrade iOS itu kita nggak bisa via OTA ya, artinya nggak bisa langsung dari iPhone-nya, melainkan harus menggunakan alat bantu atau software pembantu yaitu TrioTools. Di sini gue pakainya, kalian bisa pakai iTunes juga, dan juga harus menggunakan perangkat tambahan yaitu laptop atau komputer. Di sini gue pakai komputer dengan basis OS-nya tuh di Windows, dan aplikasinya gue menggunakan TrioTools ya. Jadi buat kalian yang mau downgrade, pastikan kalian punya komputer atau laptop, terus yang kedua punya aplikasi atau mendownload aplikasi TrioTools. Di sini gue mau kasih tahu bukti dulu bahwasanya M-Banking BCA nggak bisa diakses ya. Ini kalian bisa tap aja di bagian sini. Buat kalian yang udah ke 26 ya, iOS 26 dan udah cobain M-Banking BCA, udah pasti ngalamin juga seperti ini. Nggak akan bisa diakses, kadang keluar sendiri dia, force close sendiri. Kadang juga ya stuck kayak gini aja, ini padahal internetnya aktif ya, nggak ada masalah sama sekali. Di iPhone 11 dan juga iPhone 15 Pro Max gue sama aja kayak gini. Gue pernah ngalamin beberapa bugs di iOS 18 pas baru banget rilis, developer beta dan juga iOS 17. Cuman bugsnya bukan di aplikasi yang memang genting banget untuk gue gunakan ya, karena memang ini penting dan genting kondisinya, makanya gue harus download ke iOS 18.5. Lu bisa lihat sendiri di situ dia force close sendiri, dan memang ini nggak bisa diapa-apain kecuali kita mendowngrade atau nungguin versi terbaru dari aplikasinya. Karena gue nggak bisa nunggu, makanya 15 Pro Max gue langsung gue downgrade ke 18.5. Buat kalian yang nggak bisa nunggu kayak gue, inilah caranya, inilah tutorialnya, tinggal simak aja sampai selesai. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita pergi ke laptop ataupun komputernya, pergi dulu ke bagian setting, lalu pilih yang account iCloud kalian di sini. Scroll ke bawah, kita pilih yang Find My ya di sini. Kita harus nonaktifkan dulu untuk Find My iPhone-nya di bagian sini. Karena nanti pada saat kita mendowngrade tuh ada keterangan ya bahwasannya Find My iPhone-nya tuh aktif dan diminta untuk nonaktifin dulu. Kita ke bagian sini, ini kondisinya udah nonaktif ya, udah disable. Kalau memang udah disable, kita langsung pergi aja ke bagian laptop dan juga komputernya. Selanjutnya kalian harus mendownload ya aplikasi bernama TrioTools ini. Nah, inilah dia aplikasinya. Ini adalah aplikasi untuk mendowngrade iOS kalian dari 26 ke iOS 18. Yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah kalian colokkan kabel USB kalian nih, USB untuk ngecas biasa, kabel Type-C to Lightning. Kalau misalnya kalian pakainya yang kayak gitu, atau mungkin bisa juga yang Type-A to Lightning juga bisa. Tinggal colokin aja iPhone-nya dari komputer, colok, terus dari si lubang charge-nya kita colokin kayak gini. Biar dia terhubung dengan komputernya. Agak susah ya nih. Mungkin gini dulu aja, biar enak. Oke, kalau udah dia langsung ke detect ya di sini. Ini kayaknya kegedean, mending gini aja. Dia langsung ke detect iPhone 11 ini warna putih 64 GB. Kalau udah seperti ini kita tinggal pergi aja ke bagian Smart Flash di sini. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang belum punya aplikasinya TrioTools, nanti gue akan cantumin di kolom deskripsi untuk link downloadnya.
Kita pergi ke bagian Smart Flash di sini. Ini di bagian flashingnya ada Easy Flash, ada iTunes Flash. Kita pilih yang Easy Flash aja di sini. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu nih firmware apa aja yang ada di sini dan yang bisa di flashing apa aja, tinggal pergi aja ke bagian sini nih. Buat pengetahuan aja, jadi di sini yang tandanya hijau berarti yang masih bisa di flashing ya, iOS 18.5 ini masih bisa kita install di iPhone 11 ini. Sementara iOS terbaru 26.0 ini itu nggak ada ya flashingnya di tools ini. Jadi buat kalian yang mau download dan juga install iOS 26 ini, sementara bisanya via OTA ya, langsung dari iPhone-nya. Nah, selanjutnya kalian harus mendownload dulu ya firmware-nya. Firmware tuh semacam iOS-nya, jadi kita harus download tuh iOS 18.5-nya untuk dimasukin ke iPhone 11 ini. Cara downloadnya di bagian sini ada langsung muncul ya. Nih, ini 18.5, ini firmware-nya untuk iPhone 11. Kalau misalnya kalian belum punya, tinggal di-download aja di bagian sini. Nanti pas udah download, tinggal tungguin aja. Nih proses downloadnya ada di bagian sini. Tapi karena gue udah mendownload duluan di ipsw.me ya, jadi kalian bisa juga ya download di sini nih. Di bagian kalau misalnya kita buka Google gini, ini linknya ipsw.me. Gue akan cantumin juga di kolom deskripsi kalau misalnya mau install di sini. Karena memang kecepatan downloadnya kadang berbeda juga ya di True Tools sama di Google ini. Terserah kalian mau downloadnya via mana, yang jelas itu sama aja. Ini tinggal pergi aja ke bagian iPhone sini. Pilih iPhone kalian yang mana? Kan gue iPhone 11 ya. Di sini iPhone 11. Nah, di sini kan terbuka cuman iOS 18.5 ya. Untuk si model numbernya sama. Kita tap aja seperti ini. Nanti kalau download aja untuk size update-nya sebesar 8,51 GB. Itu sama aja ya, karena gua udah download di sini. Kita tinggal import aja, tinggal masukin aja yang udah gua download tadi. Karena memang kan kita nggak perlu download lagi di sini. Kalau misalnya kalian belum download, terserah mau download di sini atau di tempat tadi juga sama aja. Kita tinggal pencet aja di sini, import ya. Nah, ini dia yang udah gue download tadi untuk iPhone 11-nya, firmware-nya tuh 8,3, cuma di sini keterangannya 7,9 sekian. Kita tap lalu pencet open di sini. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita pencet flash aja di sini. Firmware version 26.0 downgrade to 18.5 iPhone 11 ya. Ini udah sesuai memang dari iOS yang sebelumnya itu 26 ke iOS 18.5 ya. Udah sesuai dengan apa yang kita punya sebelumnya dan apa yang kita inginkan selanjutnya. Nah, sebelum gue flashing ini, gue mau kasih tahu dulu ke kalian bahwasanya kalau kita mau mendowngrade iOS itu sekarang nggak bisa langsung muncul semua ya data yang udah kita punya sebelumnya. Karena memang dia benar-benar clean, nggak ada sisa sama sekali. Gue lupa dari iOS berapa, 16 atau 17 sekian gitu diterapin seperti itu. Tapi kalau upgrade dia tetap ada ya, untuk aplikasi, data-data masih ada. Jadi pastikan untuk di iOS sebelumnya nih, iOS 18.5, sebelum kalian update ke 26.0, itu di backup dulu ya untuk iCloud-nya, di backup di sini nih. Kalau backup sini, kalian harus backup dulu di sini untuk iOS 18.5 sebelumnya ya, sebelum kalian mendownload dan install 26.0, itu harus kalian backup dulu karena untuk jaga-jaga ya, kalau misalnya kalian mau mendowngrade iOS-nya, backupan terakhir itulah yang kita gunakan. Karena memang kalau misalnya kalian backupnya di 26.0, itu muncul dua tuh jadinya. Yang backupan ini sama yang 26.0. Kalau kita pilih yang 26.0, memang yang terbaru sih untuk data-datanya. Cuma dia nggak akan masuk ke 18.5. Nggak akan ke convert gitu untuk datanya. Tetap aja si Apple-nya minta untuk kita update lagi ke 26.0. Jadi sama aja ya, nggak ada gunanya. Jadi pastikan backupan terakhir di iOS 18.5 kalian itu adalah backupan yang kalian inginkan. Karena kadang beberapa orang tuh lupa backup sebelum update ya. Jadi udah lama banget itu. Mungkin di bulan Februari atau April untuk terakhir backupnya. Terus mereka update ke 26.0, nyesel, terus dia mau balik lagi ke 18.5. Backupan terakhir yang ada adalah di bulan Februari atau April tadi. Jadi selama Mei dan awal Juni ini itu datanya hilang semua, nggak ada sama sekali. Jadi dibanding seperti itu, mending kalian backup terlebih dahulu sebelum update ke 26.0. Karena gue udah backup sebelumnya, jadi gue ada datanya ya, ada backupan terakhir yang gue inginkan. Oke, kita balik lagi ke komputer. Jadi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu di sini, kalau misalnya defaultnya tuh dia ada di retain user data ya. Ini adalah yang bisa dulu bisa seperti ini nih, jadi datanya bisa balik lagi. Sekarang kan nggak bisa. Sekarang kita harus pilih yang quick flash di sini. Jadi untuk flashingnya dia memang cepat dan memang dia menghapus semua data. Makanya di sini kita pilih yang quick flash. Untuk backupan datanya kita ambil aja dari yang sebelumnya. Masih tetap pakai defaultnya di sini. Itu biasanya akan crash ya di 34% di bagian flashingnya. Alhasil iPhone kalian akan stuck di logo Apple. Sebenarnya nggak susah sih, tinggal pergi aja ke recovery atau DFU mode, tinggal pencet aja tombol volume atas, volume bawah, lalu tekan untuk tombol yang powernya di sini sampai dia muncul logo untuk recovery atau DFU mode-nya. Baru tinggal di exit aja. Itu adalah solusinya. Tapi kalau misalnya nggak mau seperti itu, pastikan untuk modenya di sini kita pilih yang quick flash mode ya. Kalau udah tinggal flash aja. Ini keterangannya, pastikan dulu di sini downgrade-nya udah sesuai atau belum. Lalu tinggal kita pencet flash aja di sini. Tinggal kita tungguin aja prosesnya sampai selesai.
Ini kalian pastikan untuk internetnya berjalan dengan lancar, kabelnya juga nggak kesenggol-senggol ya, karena memang kalau misalnya salah satu dari itu bermasalah, udah pasti untuk flashingnya juga bermasalah. Yang ada nanti malah stuck di logo Apple. Oke, congratulations, clean flash complete ya. Jadi udah selesai untuk flashingnya. Kita tinggal tungguin aja, nanti ada logo Apple lagi, ada bar jalan lagi. Kalau misalnya udah selesai, tinggal kita setup iPhone-nya seperti iPhone baru aja. Oke, ini udah selesai, kita bisa cabut aja untuk si kabelnya. Kita tinggal disconnectin aja dari komputer atau laptopnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal swipe aja ya ke atas seperti ini. Terus kita tinggal pilih aja bahasanya, bahasa Indonesia, negaranya negara Indonesia, tinggal sesuaiin aja kalian pengennya yang mana. Di sini kita setup iPhone seperti biasa. Coba bedanya nanti untuk backup-nya kita bisa tinggal ambil aja dari yang sebelumnya. Nah, kalau udah sampai di bagian sini, ini kan transfer app dan juga data Anda. Kita pilih yang dari cadangan iCloud ya, karena memang kita mau ambil dari cadangan iCloud yang sebelumnya yang udah kalian cadangkan di 18.5. Pilih aja di bagian sini, masukin iCloud-nya ya di sini. Nah, sekarang di sini kita tinggal pilih cadangan iCloud mana yang ingin kita pakai. Kalau misalnya kalian udah mencadangkan di 18.5 sebelumnya, sebelum update ke 26.0, nanti akan muncul juga di sini. Kalau gua tampilkan semua di sini, nah di sini ada dua. Yang pertama adalah hari ini di jam 1:58, 1 siang, sama 20 Februari nih. Ini adalah dua-duanya di iOS 18 ya. Yang pertama 18.5, yang 20 Februari ini gua nggak tahu di iOS berapa, yang jelas iOS 18 sekian lah. Untuk iOS 26.0-nya gue memang nggak backup karena baru aja gue update. Disinilah pentingnya, kalian harus pahami ya, jangan sampai kalian pilih yang iOS 26.0 ya untuk backupannya. Kalau kalian pilih yang itu, pastinya nanti Apple akan mengarahkan kalian untuk update dulu ke iOS yang 26.0 tadi. Karena memang nggak bisa kita pakai di 18.5. Karena di sini gue udah backup terlebih dahulu sebelum update ke 26.0, makanya gue pilih aja yang paling terbaru di sini, yang hari ini pukul 13.58. Kalau udah, tinggal lanjutkan aja di sini. Nah, dia langsung memulihkan dari iCloud ya. Tinggal tungguin aja, biasanya sekitar 5-10 menitan lah prosesnya. Oke, jadi ini dia prosesnya udah selesai ya, udah ke downgrade ke iOS 18.5. Memang lumayan lama untuk pulihin data-data dari iCloud-nya tadi, karena memang itu tergantung dengan berapa banyaknya data kalian ya. Kalau misalnya banyak ya pasti pemulihannya juga lama. Nantinya tuh dia akan langsung masukin semua aplikasi yang udah kalian download sebelumnya di 18.5 di backupan terakhir. Dan juga data-datanya udah masuk semua ya untuk beberapa aplikasi aja. Tapi kalau untuk m-bankingnya itu harus login lagi karena memang itu kan aplikasi yang sensitif. Jadi kita perlu login ulang lagi kalau misalnya mau pakai aplikasinya. Di bagian foto juga di sini udah diselarasin ya, iCloud-nya juga lagi loading tuh. Belum semuanya selesai. Jadi semuanya terbackup ya di 18.5 ini. Semua fotonya masuk semua, tinggal ditungguin aja prosesnya sampai selesai. Untuk aplikasi udah sih, memang nggak terlalu banyak aplikasinya di sini. Untuk m-banking BCA-nya kita akan coba di sini. Dan bisa ya. Ini langsung bisa ya untuk aplikasinya, karena memang tadi di iOS 26.0 dia tuh nge-stuck gitu ya, nggak bisa ngebuka sama sekali. Ini udah langsung bisa. Kita tinggal daftarin aja, kita register lagi aja untuk m-bankingnya, akun m-banking yang gue punya tadi, dan langsung gunain aja seperti sedia kala. Oh ya, gue lupa kasih tahu kalau memang ini adalah iOS 18.5 ya. Kita pergi aja ke bagian pengaturan, pilih umum di sini, pilih mengenai iOS version 18.5.22 F76. Ini sesuai dengan firmware yang udah kita download dan install dia di aplikasi TrueTools. Jadi memang ini udah ke downgrade di iOS 18.5. Jadi caranya seperti itu ya untuk mendowngrade iOS dari 26.0 ke iOS 18.5. Memang agak sedikit effort lagi dengan cara menyiapkan laptop atau komputer dan juga firmware yang harus kita download. Tapi memang cuma itu aja caranya untuk mendowngrade iOS. Itu juga berlaku untuk iOS berapapun ya, dari 18.5 ke 18.4 kemarin mungkin itu bisa juga menggunakan cara ini. Dan mungkin untuk updatean beta selanjutnya, kalau misalnya ada bug, cara downgrade-nya sama aja seperti ini. Bahkan nanti untuk iOS 26.0 yang versi resminya dirilis di bulan September 2025, itu berkemungkinan juga untuk timbul bugs ya, entah itu di aplikasi m-banking atau aplikasi yang lainnya. Nah, kalau misalkan berkendala seperti itu, nanti udah di iOS 26 yang versi resminya, mau downgrade iOS caranya seperti ini selagi si iOS 18.5-nya itu masih dibuka ya. Ntar kan kalau misalnya udah September, biasanya udah 18.6 atau 0.7 gitu. Biasanya tuh dibukanya sampai satu iOS ya. Misalnya udah rilis 26.0 sampai 26.0.1 atau 26.1. Nah, baru tuh di iOS 18 poin sekiannya tuh ditutup. Jadi kalau nggak bisa downgrade lagi ke iOS 18. Jadi pastikan untuk iOS 18 masih kebuka dan syarat-syarat yang dibutuhkan tadi
terpenuhi, kalian bisa downgrade langsung ke iOS 18 ini. So, paling gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya kalian keberatan bisa di like ya, share and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.